Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabari yang masih setia tetap menanti konten-konten Jalan Hari. Kali ini kita kedatangan satu tamu yang istimewa, terhormat. Siapa dia? Ketua KIP Banda Aceh. Ya, jadi kalau dibilang Bang Yusri Lajar ini kan bukan orang sembarangan karena sudah malah melintang dalam dunia kepemiluan. Bahkan bisa kita bilang bercokol, hadir, mewarnai politika pilkada dan pesta demokrasi yang ada di Banda Aceh. Langsung kita sapa langsung ke orang yang bersangkutan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan bisa hadir di studio Jalan Hari, ya. Luar biasa. Luar biasa, studionya bagus, keren. Ya. Bung, kita bincang-bincang singkat ini, Pak Ketua. Ini kan sudah selesai nih pilkada di Kota Banda Aceh. Apa pembelajaran yang positif yang bisa kita ambil selama proses jalannya pilkada di Banda Aceh? Ya, saya melihat ya dari proses karena saya berkecimpung di KIP Kota Banda Aceh itu semenjak 2018. Ya, jadi sudah selesai masalah pemilu 2019 yang lalu, kemudian pemilu 2024. Berarti ada pembandingan nih? Ya, ada. Jadi ada pembandingan bagaimana pemilu 2019, 2024 dan juga pilkada 2024 kemarin. Ya. Itu bisa diceritakan menarik juga nanti ya. Jadi kita melihat bahwa pilkada di Kota Banda Aceh ini semakin dewasa, semakin cerdas. Di mana kalau pemilu, ya baik pemilu maupun pilkada semakin dewasa. Di mana di Banda Aceh tidak ada satupun partai politik yang unggul, yang menonjol maksud saya. Kalau pilkada ya berbicara berbicara pemilu. Jadi tidak ada satu partai politik pun yang menonjol. Di mana pemilu 2024 itu ada 5 partai politik yang mendapatkan kursinya 5. Ya, yang pertama ada PKS, kursinya 5. Bukan 5, ada 4 ya. Yang kedua ada Nasdem, kursinya juga 5. Yang ketiga ada PAN, kursinya 5. Dan yang keempat ada Demokrat, kursinya 5. Jadi kursinya semua 5, hanya perbedaan di suaranya sedikit. Jadi masyarakat Kota Banda Aceh lebih melihat kepada sosok yang diusung oleh setiap calon. Jadi tidak melihat dari partai politik yang mengusungnya seperti itu. Ada lagi satu hal yang saya ambil stressing point-nya, mencerdas masyarakat Banda Aceh. Nah, makna cerdasnya apakah memang akses informasi dan pendidikannya sangat luar biasa di Kota Banda Aceh atau memang pembelajaran pengalaman masyarakat Kota Banda Aceh dalam melihat sosok yang akan dipilih baik di momentum pemilu 2024 maupun di pilkada? Ya, saya melihat ya pertama masyarakat Kota Banda lebih mudah akses terhadap informasi. Baik informasi yang diberikan oleh kami, oleh KIP, kemudian informasi yang diberikan oleh partai politik, oleh Panwas, dan juga oleh pemerhati pemilu lain lebih mudah masyarakat mengakses. Makanya saya melihat masyarakat tidak termakan lagi dengan intimidasi, tidak termakan lagi dengan isu-isu yang tidak benar seperti itu. Kemudian pemilu 2024 ini, ya, kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019, pemilu 2019 ada sedikit isu hoax yang ada di dalam masyarakat. Tapi pemilu 2024 ini nol, tidak ada isu hoax, khususnya di Kota Banda Aceh. Apa faktor yang melatar belakang tidak terjadi? Apa karena masifnya penggunaan optimalisasi konten sosial media oleh KIP Kota Banda Aceh, atau memang ada hal yang memang berbeda dalam perlakuan? Ini akibat ya salah satu faktor yang terkurangi bahkan tidak ada isu hoax ini dikarenakan kita media sosial kita dan edukasi kita kepada masyarakat untuk selalu meng-cross-check kepada media sosial. Dan kita juga rutin kerjasama dengan organisasi mahasiswa, kemudian organisasi pemuda pemerhati pemilu, bagaimana dalam memerangi isu hoax ini. Sehingga pada pilkada pun kemarin ya tidak ada isu hoax. Meskipun kita melihat pilkada Aceh secara ada sedikit tensi yang sedikit memanas, tapi di Kota Banda Aceh kita melihat di saat debat. Jadi saat debat pertama, debat kedua, ada 2 kali debat yang masyarakat mungkin akan melihat bahwa agak sedikit gesekan di antara paslon, tapi berjalan dengan baik. Itu akibatnya masyarakat, dan baik masyarakat maupun peserta pemilu, peserta pilkada di Kota Banda Aceh itu sudah sangat saling menghargai, saling memahami. Yang mereka tonjolkanlah program visi misinya. Nah, Sabari, ada hal yang memang perlu saya cross check juga ke Ketua KIP, Bang Yusri, ya, terkait bagaimana optimalisasi peran dari pihak eksternal, ada kampus dan media. Kenapa kok kedua institusi ini dilibatkan, ada media dan juga ada kampus? Inovasi apa yang muncul ide ini gitu? Ya, saya melihat Banda Aceh. Banda Aceh selain pusat pemerintahan di Aceh,
merupakan pusat pendidikan. Iya, betul. Di mana banyak sekali kampus-kampus ya baik yang negeri maupun yang swasta. Jadi makanya kita melibatkan pihak kampus ini ya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi di mana banyak sekali anak-anak muda Aceh yang sedang kuliah di Banda Aceh, sedang menempuh pendidikan di Kota Banda Aceh. Makanya kita libatkan. Kemudian media. Media kami melihat bahwa kami KIP ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya, pasti butuh teman-teman media. Makanya setiap ada event, setiap ada kegiatan, apapun kegiatan itu, saya selalu melibatkan teman-teman media untuk menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Tentunya media-media yang kredibel, media-media yang sudah diakui informasinya akan disampaikan yang benar. Jadi, oleh karena itu, ya, dapat juga mengurangi isu hoax. Dalam setiap berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa di saat menemukan suatu berita apapun itu, apalagi berita yang agak sedikit sensitif, cross check dulu kepada laman-laman berita, laman-laman media yang resmi, yang kemudian cross check dulu kepada sumber informasi yang asli, apakah dari KPU, dari KIP, dari media mana. Jangan mudah percaya kepada isu-isu hoax yang tersebar di grup WhatsApp. Dan ini sangat berbahaya ya, di saat menjelang pemilu dan pilkada. Nah, Bang Yusri, ini kan ada suatu hal yang kita patut ambil contoh. Bagaimana ada satu terobosan yang saya baca barusan sekilas ya, di mana ada penghargaan yang diberikan oleh pihak-pihak, baik itu institusi media, baik itu institusi pendidikan ataupun lainnya. Apa yang memang ini menjadi penting sehingga apresiasi ini dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh? Yang pertama, kemarin kita pernah mendapatkan penghargaan nomor 1 terbaik nasional. Ya, dalam hal perencanaan dan juga realisasi anggaran. Dan ini kita menyusun anggaran di KIP Kota Banda Aceh itu mungkin berbeda dengan daerah-daerah lain. Kita di mana kita rincikan kebutuhan sampai dengan sedetil-detilnya. Ya, bukan anggaran gelondongan. Itu di saat awal kita bahas dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Berarti semakin transparansi dan akuntabilitas, semakin transparansi dan akuntabilitas. Misalnya untuk kegiatan, contoh misalnya untuk kegiatan debat, kita sudah rincikan sampai dengan beli spidol, berapa butuh spidol misalnya ini. Contohnya jadi kita sudah rincikan itu. Jadi itu memang di saat kita menyusun anggaran itu capek. Ya, tapi manfaatnya apa? Di saat kita menggunakan lebih mudah dan lebih terarah, lebih transparan. Makanya alhamdulillah kita KPU memberikan kita nomor 1 terbaik nasional dalam hal anggaran. Kemudian juga kita ada beberapa baik diberikan oleh KIP Aceh, kemudian diberikan oleh lembaga-lembaga media. Ya, baik dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kita selalu dalam nominasi terbaik. Apalagi Banda Aceh. Banda Aceh ini merupakan salah satu KIP yang menjadi, kalau dalam bahasa Aceh, KIP Kabupaten lain melihat selalu di rujukannya sebagai rujukannya Banda Aceh. real model ya, real model. Apa yang kita lakukan, ya, saya selaku Ketua KIP Kota Banda Aceh, selalu teman-teman di Kabupaten lain telepon, Pak Ketua, apa yang sedang dilakukan? Jadi teman-teman lain akan mengikuti meskipun ada sedikit modifikasi yang mereka lakukan. Termasuk saya dengar katanya KIP Kota Banda Aceh juga membuat buku ya untuk sebagai legasi, sebagai pertinggal untuk dan juga menjadi rujukan dan juga transfer knowledge bagi banyak orang ya. Ya, benar sekali. Kita dalam hasil Pilkada 2024 ini kita menyusun sebuah buku. Dan buku ini nanti mungkin akan menjadi rujukan ya bagi teman-teman akademisi, publik, ya, publik. Ya. Bahkan rencananya buku ini akan kita berikan kepada setiap kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Ya, kenapa nanti di pemilihan kepala desa, pemilihan gesi, karena di Aceh kan pilih sung dia. Jadi itu juga menjadi salah satu rujukan, salah satu sumber yang bisa mereka ambil dalam penyusunan perencanaan misalnya dan sebagainya. Karena dalam buku itu ada tahapan pilkada juga. Ada tahapan pilkada juga. Makanya akan kita bagi kepada setiap kampung yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, saya tertarik ketika melihat tadi sempat melakukan literatur sedikit ya, bahwa partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh itu hanya sebatas 65. Kenapa tidak sampai 70? Apa yang membuat itu sebatas itu, Pak Ketua? Ya, kita melihat pilkada dan pemilu itu beda tingkat partisipasinya. Di mana pilkada terakhir, kalau berbicara pilkada terakhir di Kota Banda Aceh itu 2017. Tingkat partisipasinya itu 63%. Ya, itu pilkada terakhir. Kemudian pilkada yang kemarin, yang 2024 ya, itu 65%, 64% sekian. Ya, ini dibuatkan 50%. Jadi
Jadi oleh karena itu ada sedikit peningkatan, itu hanya 1% peningkatan dari pilkada terakhir Hmm, 2017. hmm. Dan ini menjadi catatan kita juga. Ini apa Nah, penyebabnya? penyebabnya, salah satu yang kami melihat adalah Banda Aceh ini merupakan ibu kota provinsi dan banyak pekerja di sini PNS, dan juga ada yang berKTP di Kota Banda tidak tinggal di Banda Aceh. Hmm. Ya, itu juga salah satu faktor. Dan di saat hari pilkada mereka banyak yang pulang kampung, banyak yang libur dan sebagainya. Tapi saya melihat secara nasional, saya berkomunikasi dengan teman-teman di kabupaten kota lain di seluruh Indonesia. Ada yang tingkat partisipasi 30-an%, Hmm. ada yang 40-an%. Namun itu bukan menjadi apa namanya rujukan kita. Tapi masih ada tingkat partisipasi pilkada ini rata-rata memang sangat kecil, dan ini menjadi catatan nasional. Apakah memang ada faktor, saya sempat gini sahabat Ari, sempat tergelitik ketika diskusi dengan teman-teman di luar, bahwasanya katanya ya mau ada pemerintah tidak pemerintah, pelayanan publik pasti akan kami dapatkan yang terbaik. Ya, benar sekali. oleh masyarakat. Jadi ya arti penilaian kesimpulan seperti itu yang membuat mereka enggan untuk juga berpartisipasi, apa itu menjadi satu hal juga. Bisa jadi saya melihat, karena saya melihat pun ini juga faktor yang paling besar. Kenapa pemilu itu tingkat partisipasi tinggi? Karena calegnya kan banyak. Dalam setiap kampung mungkin ada 2 dan 3 caleg. Jadi banyak orang yang Partisipasi pemilu berapa? Ya, kalau kita partisipasi pemilu itu 82%. Oh, berarti akan mungkin hubungan emosionalnya ya? Ya, hubungan emosional. Sedangkan peserta untuk pilkada kalau kita di Banda Aceh hanya 4, ada 2 paslon, Ya. ada 4 paslon, ada 5 paslon. Sedangkan kalau pilkada, kalau pemilu itu sangat banyak. Ya, ada 30 partai politik, ada 24 partai politik, ada 30 kursi, ada 30 caleg per partai. Jadi sangat banyak orang yang mengajak masyarakat, kerabatnya, keluarganya untuk datang ke TPS. Ini juga salah satu faktor, makanya partisipasi pemilu dan pilkada ini berbeda. Ya, dibanding saya juga melihat lagi kalau di Banda Aceh ya, semakin cerdas, semakin tingkat apa namanya, baik tingkat ekonominya lebih menengah, masyarakat menengah ke atas, yang ekonominya bagus, pendidikannya bagus dan sebagainya, itu lebih cenderung apatis untuk datang ke TPS. Saya melihatnya ada seperti itu di Kota Banda Aceh, bahkan di tingkat kota-kota di seluruh Indonesia. Kemudian saya dengan pada periode sebelumnya sempat melakukan riset, ya, riset kecil-kecilan khusus di Aceh, membandingkan tingkat partisipasi di Aceh antar kabupaten kota. Cenderung pemilih di daerah perkotaan lebih menurun dibandingkan di daerah kabupaten yang di daerah perkampungan. Nah, misalnya di Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lusmawe, Langsa, itu cenderung lebih tingkat partisipasi lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten. Ya, saya melihat masyarakat kota ini lebih apatis dalam memilih. Kedepan saya mengharapkan ada sedikit terobosan, misalnya aturan seperti di Australia misalnya. Mereka ada denda karena di sana dia tidak mencoblos. Karena di sana memilih itu kewajiban. Sedangkan kita di Indonesia memilih itu masih hak, hanya sebatas hak. Boleh kita gunakan hak pilih, boleh juga enggak. Kalau kewajiban, ya berarti harus wajib dong. Wajib ya, betul. Ya, makanya ini perlu mungkin teman-teman media, sahabat Ari mungkin juga bisa yang pengambil kebijakan membuat regulasi bagaimana ke depan pemilih ini apakah diberikan denda apabila tidak hadir untuk memilih. Kan dalam Islam memilih pemimpin wajib. Iya. Ya, itu. Nah, sudah tak terasa sudah waktunya sudah ini apa yang memang penting untuk disampaikan ke sahabat yang memang nonton channel di seluruh Indonesia, hal yang memang bisa dijadikan sebagai pembelajaran positif dari berlangsungnya proses baik di pemilu 2024 dan pilkada di 2024 di Kota Banda Aceh. Ya, sahabat Hari semuanya, perjalanan pemilu dan pilkada ini tidak terlepas dari peran masyarakat. Jadi kami penyelenggara, KPU, KIP, Panwaslu, dan peserta pemilu tidak terlepas dari peran dari masyarakat itu sendiri. Makanya masyarakat perlu dalam memantau, dalam melihat setiap proses tahapan yang ada, supaya baik pemilu maupun pilkada itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama. Karena
memilih pemimpin itu bukan hajat dari kami penyelenggara, tapi hajat dari kita semuanya, hajat dari masyarakat Indonesia khususnya. Mungkin demikian, Bung Aryo. Ya, alhamdulillah. Tak terasa sudah bincang-bincang kita sudah sangat luar biasa. Banyak hal yang disampaikan oleh Ketua KIP Banda Aceh. Banyak hal yang nantinya akan menjadi satu informasi yang bisa ditangkap dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Janari. Itu untuk menambah semangat 45 saya mereproduksi atau memproduksi konten-konten terbaru untuk sahabat Ari yang tercinta. Salam Jalan Ari.